apa ya niche, balik lagi vlog, Ah, terus game, terus mm-mm. apa ya niche baru. Oh, horor pernah nyoba nggak niche horor? Pernah sekali tapi gagal. Apa itu? Aku nggak pernah nonton yang itu. Belum nggak upload, belum nggak Oh upload, belum banyak banget diupload. konten tapi belum nggak upload. Gagalnya kenapa? Eh belum belum mulai udah pada kayak apa ya, Anjing. udah pada udah aneh nih gitu kan. Belum mulai udah takut sendiri. Bukan takut, lebih ke udah kejadiannya udah aneh-aneh banget, udah aneh. Contoh. Waktu itu kita lagi di daerah gunung di Jawa Tengah gitu kan, kita udah mau nyoba, ini ada rumah kosong apa segala macam. Tapi kan kita banyak harus izin kemana dulu apa segala macam gitu kan. Tapi dari situ udah ada yang muntah-muntah, udah ada apa gitu, jadi udah deh nggak Itu usah deh. malah seru loh. Malah itu poinnya di situ. Ya, masalahnya kalau ramean sih nggak masalah ya mas. Kan cuma 3 orang, yang satu serupan ntar akunya lari, yang satu kayak mana. Loh, menurutku ya, maksudnya dengan mungkin Kak Siska kan punya modal tim, modal kamera, modal alat dan lain-lain. Iya. Misalnya nginep 3 malam di situ gitu, dibikinin konten, itu pasti ada banyak yang penasaran. Gimana ya? Bukan lagi ngelihat Siskae-nya doang, tapi ngelihat kontennya. Kebanyakan kan, sorry, orang ngelihat Siskae udah pikirannya langsung ke bokep Bokep gitu gitu kan. kan, udah pasti ke Koi bokep. gitu kan. Nah, kalau misalnya dengan konten yang kayak gitu, bukan yang lagi yang dilihat Siskae, tapi yang dilihat horornya Hmm, itu tadi. Apa ini yang terjadi kayak gitu-gitu. iya sih. Tuh. Oke, noted. Masuk ke catatan. Terima kasih Mas Pi. Itu saran aja sih. Aku juga Nah bingung. iya kan, Iya. terima kasih. Makanya aku juga, Hmm, berarti kan aku dapat insight gitu. Ngobrol doang. Insight. hmm. Good thing. Seru kalau misalnya nggak sendirian, misalnya sama teman-teman Siska yang cewek, jangan cowok. Jadi cewek 2 orang Hmm, atau 3 orang gitu. Ya udah itu dikamerain hmm, 3 orang dalam rumah hmm. berhantu, rumah apa ya, rumah angker 3 hari tuh kayak Kosong gimana. gitu ya. Hmm, Itu pasti jadi iya sih. sesuatu hal gitu. Tiba-tiba. Ya, siap. Apalagi konten yang besar banyak sih, karena seorang Siskae udah punya nama. Dulu kan Deddy Corbuzier disulap kan. Orang-orang niche-nya Hmm, seorang Om Ded itu sulap. Begitu dia masuk ke YouTube, dia bikin hal yang baru, bikin vlog ya. hmm. Orang sekarang udah lupa sama sulapnya, dan Gelap. mungkin banyak Iya, iya, orang iya. yang kenalnya Deddy Corbuzier udah bukan sulap lagi tapi dari podcast gitu kan. Menurutku seorang Siskae punya potensi itu juga. Suatu saat Hmm, orang lupa dengan apa ya, pornonya atau dengan bokepnya, tapi dengan karya-karyanya Siskae. Menurutku sih amin. Oh. possible banget dan banyak banget yang bisa kayak gitu. Nah, tapi kadang emang gitu ya Mas. Kadang kalau kita mau one step pengen bukan berubah yang gimana, kayak pengen Ya. lebih baik aja gitu, kayak Hmm. ada aja gitu ya kan yang narik atau apa gitu kan, Iya, iya, malah iya. dapat sekalinya pengen kayak udah deh kontennya udah mulai yang positif aja dulu dikit gitu, Hmm. tapi kayak nawarin makin banyak kayak Ya memang gitu. Swifting itu yang paling susah memang. Dan iya iya bener. apalagi berubah jadi lebih baik itu kayak Ya godaannya gede banget emang. Tapi balik lagi ke gede niat, mau banget. berubah jadi lebih baik atau enggak, atau balik lagi ke omongan Kak Siska yang tadi, mau jatuh di lubang yang sama ketiga kali kah? Iya, janganlah coy-coy amit. Jangan. Jangan. Enggak kok Pak, tenang. Apalagi ntar aku mikir konten Siska konten banyak sih sebenarnya, serius yang ada di otakku itu. Kalau ide kreatif banyak banget, tapi Mm-mm. lebih ke mau jalaninnya atau enggak. Karena gini, konten kreator itu, sorry banget aku harus ngomong kayak gini, beda dengan yang di aplikasi kincir itu. Kalau di aplikasi kincir langsung Mm-mm. deres banget tuh duitnya. Ya namanya, sorry ya, hal yang salah, deres banget duitnya. Mm. Emang aku yakin pasti deres banget duitnya kan. Sedangkan kalau menjadi konten kreator itu grindingnya susah. Dalam artian Mm-mm. bisa aja setahun 2 tahun nih nggak dapat apa-apa nih. Cuma berharap dari endorsean Mm-mm. doang nih. Tapi begitu Iya, udah iya. gede, udah ngalir aja gitu. Nah, Mm-mm. seorang Kak Siska mampu nggak untuk apa ya, dalam artian bertahan di situnya gitu loh.
Gitu. Itu yang jadi tantangan, soalnya sorry mungkin sebelumnya dapat easy money kan jatuhnya di Oh enggak dong. oh yang di Ntar dulu. kincir tuh nggak easy money. Enggak. Ntar dulu. Nah, aku juga sekalian mau ini ya, Mas. Bukan clarify sih, cuma kayak eh ngasih ngasih tahu aja kalau misalnya kita dibilang NSFB, content creator, itu kalau orang bilang easy money itu sebenarnya salah. Sorry to say, kalau misalnya kita dibilang kayak asal ngangkang, tinggal ngangkang apa segala macam, tinggal posting badan itu sebenarnya enggak. Kadang gini, kita juga spend money buat treatment, kita juga spend money buat perawatan apa segala macam agar mempercantik apa segala macam. Kalau misalnya kita nggak bagus, nggak mulus, nggak mungkin dong kita bisa jualan. Even though itu cuma video atau foto. Masuk akal. Oke. Satu. Kedua, kita setiap mau bikin konten konten NSFW gitu pasti perlu modal yang namanya kayak kostum, lighting, kamera. Oh, sendiri itu produksinya ya? Gitu. Oh iya. Oke. Oh iya, kalau emang orang di luar sana bilang itu easy money, I'm sorry, enggak sih sebenarnya. Tetap perlu modal apa segala. Belum lagi ntar kalau misalnya buat bayar talent, kalau misalnya kita perlu talent objek atau apa gitu kan, tetap kasih dia feedback atau apa ya, fee lah kasarannya gitu. Oke. Jadi enggak yang easy money banget kalau buat Siska. Ini viewerku banyak yang nggak setuju dengan kata-kata easy money. Mohon maaf kalau aku salah ngomong, karena aku nggak tahu, nggak pernah bikin konten kayak gitu. Yang aku tahu kan cuma dari si MS Bro pernah bilang penghasilannya berapa dan itu MM-an gitu. Ya dari situ aku langsung berpendapat kalau itu easy money. Ya mungkin bagi sebagian orang memang ya karena kan gampang banget nyari duit cuma modal gitu doang enggak sih sebenarnya. Oke, misalnya si Miss Blue juga begitu, kayak dia pasti perlu modal, kayak misalnya harus ke negara mana dulu. Emang dia ganti keluarga negara juga bukan suatu modal untuk punya konten porn. Ya kan dia juga spend money untuk melepas warga negaranya kan. Setuju nggak? Iya, nggak murah. Iya benar. Kedua dia juga harus beli kostum atau ya booking tempat atau apapun itu lah, whatever pasti ada juga, dan itu dinamakan modal untuk content creator NSFB gitu Mas. Oke. Paham. Ya mungkin berarti kalau aku boleh bilang YouTube ya seperti itu, modalnya banyak dalam artian nggak tahu nih akan laku atau enggak, nggak tahu akan ini atau enggak, dan mungkin yang beda proses kreatifnya juga. Berarti di konten and not safe for work itu juga NSF itu juga bukan butuh proses kreatif juga kan? Ya berarti hampir sama tapi beda rasa. Kalau ini aman dari segalanya, maksudnya aman dari hukum, aman dari kalau aku bilang moralitas. Kalau yang di sana kan benar-benar udah, kalau di Indonesia ya hukum Indonesia udah hukum yang salah, habis gitu secara moralitas juga salah. Mungkin itu bedanya. Berarti sama aja ya. Ya bedanya ini YouTube tuh kayak sisi kanan, kiri, bahasanya sisi kiri gitu. Aku diingetin sama viewerku kayak aku ada salah ngomong kah? Aku bingung. Nggak tahu, aku diingetin kayak berlebihan mulutmu. Enggak. Karena jujur aku nggak tahu, ya benar-benar nggak tahu. Sorry kalau mohon maaf kalau aku ada salah ngomong Kak Siska. Enggak guys, tenang aja, aman kok. Enggak berlebihan kok Mas. Saya bilang gitu enggak. Emang itu yang jadi topik pembicaraan karena ya apa? Ya kan dapat konsen tadi katanya apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Aku sih boleh semua, apa aja. Kan Mas juga nggak tahu di dunia itu kan, jadi berhak dong dan wajar aja kalau misalnya pengen tahu atau. Iya, secara produksi ya aku nggak tahu ya. Kalau secara hasil kebetulan aku nonton sih. Ya nonton lah sesekali secara hasil. Tapi kalau secara produksi benar-benar buta aku, kayak gimana ininya, kayak modalnya kayak gimana dan lain-lain aku nggak tahu. Dan menurutku bijaknya nggak usah kita bongkar karena kan Kak Siska juga udah nggak ada di bidang itu juga kan. Nggak apa-apa sih kalau buat pengetahuan. Itu nggak masalah Mas, tenang aja. Aku tuh orangnya slow, woles nggak tuh. Jadi kalau emang orang pengen tahu dan aku
mau ngasih tahu dan selama itu aku nggak yang kesinggung atau nggak yang gimana, nggak apa-apa, it's okay. Totally fine, nggak apa-apa. Namanya juga ngobrol, sharing, dan aku tuh sebenarnya malah seneng loh kalau misalnya orang tuh nanya kayak gimana sih kalau bikin konten sis kayak gitu. Terus kok bisa sih jadi Siska gitu. Kok lu bisa dulu begini. Nah itu tuh apa ya, rasa curious orang terhadap Sky as a Siska itu aku tuh seneng. Kayak misalnya, oh berarti aku berhasil nih nge-track orang ini sampai bikin dia penasaran atau cari tahu kayak gitu, Mas, paham kan? Nah, Ini satu pertanyaan, boleh jawab boleh nggak? boleh. Kak Siska kan dulu memang terkenal dengan driver ojol. Ya. Pernah ditolak gak? Oke, aku jawab jujur. Aku pernah ditolak sama driver ojol. Pernah ditolak? Tapi, Wow, gimana nah, tuh? Gimana? Ceritanya gimana tuh? ya ini aku mau ceritain. Jadi waktu itu biasa lagi di kosan, sewa kosan yang cuma kayak ya seminggu gitu kan, cuma buat konten prank doang gitu kan. Jadi aku lagi order, gitu kan, lagi order. Terus kan dulu kan sekarang bisa apa sih Mas? Bisa ngelihat foto profil gitu kan. Oke. Ini Siapa? Ini kayak usianya udah kayak parubaya, terus yang ini masih muda. mas gitu kan. Terus? Gitu kan. Nah, pada saat itu aku dapatnya yang mas-mas kan. Oke. Dapatnya yang mas-mas. Udah happy gitu kan, udah siap pasang kamera apa segala macam gitu kan. Terus itu ternyata yang datang bapak-bapak. Oh, beda sama ininya, joki berarti. Beda. Nah, dulu ternyata aku baru tahu ternyata akun ojol tuh bisa disewakan atau dijual belikan pada saat itu. Terus? Pernah ada kan. Nah, ternyata yang datang bapak-bapak dan kayaknya dia alim deh, maksudnya sopan gitu. Ya, oke, terus? Maaf Mbak, saya lagi kerja. Itu aku ngerasa bersalah setengah mati. Berarti udah trying. Kak Siska waktu itu udah trying untuk teasing atau untuk goda udah sempat trying gitu. Wow. Itu aku langsung respect. Anjing, baru ada nih cowok begini. W babak ojek itu. Aku merasa gak enak. Keren iya, banget. terus aku langsung merasa gak enak setengah mati. Aku gak enak, aku kasih tip bener-bener berapa kali lipat lah itu kan. Aku kasih tip, Pak mohon maaf Pak mohon maaf Pak, segala macam gitu kan. Udah nih, aku lagi makan pesananku kan, lagi makan apa segala macam. Sejam kemudian aku dapat WhatsApp. Mbaknya masih di situ nggak? Saya boleh balik nggak? Ternyata itu WhatsApp dari bapak-bapak yang nolak itu tadi. Anjing. Dia berubah pikiran nih. Dia berubah pikiran nih. Berarti udah pulang. Serius, sumpah. Kayaknya iya. Salah deh aku anjing. Kan? Bangsat, aku udah muji anjing. Ternyata dia berubah pikiran begitu balik. Jadi itu makanya gue kesel kayak anjing, gue tadi udah minta maaf, udah gue kasih tip berkali-kali lipat, terus tiba-tiba mbaknya masih di situ nggak? Saya boleh balik lagi nggak? Terus gue balas gini Mas, aku balas chatnya gini, maaf Pak, kesempatan nggak datang 2 kali, langsung auto block, langsung aku pindah kosan cabut. Itu anjing Bing. Bisa ditolak tapi dia udah balik lagi. Bisa gitu ya? Bisa gitu dia berubah pikiran gitu. Bisa ya? Anjing, aku udah puji loh tadi. Udah anjing keren banget dia inget sama keluarga, dia inget sama kerjaannya. Iya, langsung balik. Ih, baru kali ini nih ada laki-laki yang nggak kegoda nih sama gue gitu. Ternyata sejam kemudian, Mbak saya boleh balik lagi nggak? Nah, aku sih curiganya gini Mas, dia sejam kemudian tuh dia lagi mandi, lagi apa gitu. Kepikiran gitu kan, kayak kesenggol-senggol. Kayaknya aku melakukan hal yang salah deh. Ini kesempatan deh. Bangsat. Itu sih yang paling epic waktu itu. Kalau ojol. Ya udah akhirnya aku cabut deh dari tempat itu. Sambil ketawa sialan. Terus balik lagi, boleh dijawab boleh enggak? Sebenarnya mereka tahu nggak kalau di-upload sama Kak Siska? Kan itu memang Kak Siska mukanya blur, diblurin kan sama Kak Siska kan mukanya. Iya, mukanya bagus. Jadi ini juga aku mau ngasih tahu kalau misalnya dulu konten-konten semua ojol atau konten sama strangerku itu aku sudah melalui konsen. Jadi aku benar-benar meminta persetujuan. Oke. Ya. Dan aku juga ngasih ke orangnya. Ada fee-nya gitu. Tapi memang dia bilang kayak, tapi boleh nggak Mbak disensor? Atau boleh kan diedit gitu. Oke. Ya karena mereka juga butuh privasi ya. Tapi ada juga yang memang kayak banyak tadi ngerekam ya apa segala macam, terus dia kayak nggak mau gitu, nggak konsen, jadi aku nggak dikasih izin, ya udah langsung aku hapus di depan dia juga. Oh, ada yang kayak gitu juga.
Tapi udah Ada. kelar Jadi aku tuh. melakukan, udah. Oke. Jadi aku melakukan ngupload konten apa segala macam itu atas persetujuan dan konsensual dari si objek Pasangan. tadi. Oh, bukan Mbak. Ya, iya sih. Iya, Iya sih, ya pasangan Disebut, konten gitu kan ya, pasangan konten kan. Iya betul. Eh, terus biasanya pesan apa sih? Iya, pertanyaan bagus. Sampai mereka datang gitu ke Jadi kamar, pesan apa sih? banyak banget. Jadi aku sampai pernah Mas, aku sehari tuh bisa order delivery makanan tuh bisa kayak 5 sampai 7 kali. Karena kan aku tergantung mood ya, kadang ngelihat orangnya nggak jadi orangnya gini gitu kan. Ya to be honest, kayak misalnya emang dari awalnya first impressionnya adalah fisik ya, jadi kayak nggak jadi gitu kan. Lihat orangnya kayak nggak sesuai apa yang aku ekspektasikan tadi gitu kan. Padahal kamera udah on record gitu kan. Sampai akhirnya udah 5 kali nggak dapet driver yang aku pengen Yang sesuai. akhirnya makanan. Iya, jadi makananku tuh numpuk gitu ya. di kamar tuh kayak numpuk. Oh, berarti pesan makanan. Pesan makanan tuh bukan buat makan, cuma buat pengen ngeprank si ojol ya. Anjing gak jadi tapi numpuk makanan. Kalau boleh tahu makanannya apa tuh yang biasa Ya tadi yang aku pesen tuh kayak paling ya mie pedes gitu. Iya. Mie bakmi gitu-gitu kan. Ya makanan ala-ala gitu sih, Chinese food atau apapun itu. Info dong yang punya Tapi akun. pernah juga pizza gitu. Bentar, aku ngomong sama. Info dong guys yang punya akun Gojek di daerah Jogja. Mau stay di deket-deket gacuan kayak atau mie apa gitu aku. Iya bener-bener gacuan banget tuh. Enggak, tapi dulu emang bener-bener aku dapet banyak banget DM laporan gitu kayak Mbak Sis, lu asal lu tahu ya, gua capek-capek kerja 8 jam, pulang kerja gua rela jadi ojol bukan nyari duit, bukan nyari duit tambahan. Demi dapat order dari kau. Tapi kan dia nggak tahu lokasi kau, maksudnya bisa ngomong kayak gitu emang. Iya. Waktu itu kau kayak apa ya? Kayak memberitahukan ke publik kau ada di daerah mana gitu, enggak juga kan? Iya, aku gitu dulu. Jadi aku dulu sering banget nge-tweet kayak misalnya aku lagi di Bali, driver ojol Bali please be prepare gitu. Oh, tapi gak daerah mana, maksudnya daerah pastinya kayak daerah Canggu. Enggak. Wih, itu langsung kerja semua tuh. Driver yang awalnya mau libur, aku harus kerja hari ini, nggak peduli. Iya, terus semua kota yang aku datengin kayak ojol Surabaya, ojol Jakarta, ojol Jogja, dimanapun kotanya, Malang, manapun itu kayak please be prepare gitu, udah rame banget tuh kayak di mana gitu. Seru aja gitu. Padahal aplikasi ojolku nggak pakai nama asliku ya. Oh, nggak pakai nama asli. Berarti hoki-hokian parah berarti ya. Berarti hoki-hokian parah ya. Oh. Bener. Gitulah perjalanan jadi. Terus titik berhentinya, maksudnya gini. Itu aku kalau yang aku lihat kasihnya cuma 3 konten atau 3 konten kalau nggak salah. Titik berhentinya. Iya, mana tuh? Kenapa nggak ngonten prank lagi? Karena apa? Ditangkap polisi, Mas. Kan bukan itu yang ditangkap polisinya kan? Bukan karena prank ojolnya. Iya, tapi kan iya, bukan karena prank ojolnya, karena yang waktu aku bikin konten di YIA itu kan di airport itu, public spots di airport. Iya. Betul. Terus? Cuma dari situ kan akhirnya ya udah stop. Oh. Dan orang udah tahu Mas kayak ntar aku dikit-dikit gitu. Tapi gini, jadi aku udah nggak mau bikin gitu lagi karena udah terlalu banyak yang bikin gitu. Iya, memang betul. Aku ngelihat. Iya, memang. Mas bentar ya minum. Iya, jadi udah terlalu banyak yang bikin konten seperti itu. Bahkan itu bukan aku pun tetap dibilang aku. Jadi kayak mereka bikin konten terus di clickbait gitu loh. Jadi seolah-olah itu aku, padahal bukan. Banyak banget. Sampai ada prank-prank yang berbagai macam profesi lah itu dia bikin. Iya, ada. Iya, aku pernah tahu. Tapi memang gini, kalau yang aku tahu dari dunia konten ya, kadang orang berebut untuk ngerasa kalau hidup itu perlombaan, pengen cepet-cepetan nyari garis finish gitu. Iya. Pengen cepet-cepetan. Tapi sebenarnya
bukan itu masalahnya, bukan itu poinnya. Sebenarnya siapa yang mulai duluan? Seorang Siska E bisa segede ini namanya, nama ya aku bilang ya, segede ini namanya, ya karena yang memulai duluan di Indonesia dengan konten prank itu kan, bukan yang biasa-biasa aja kan. Iya, iya, iya. Yang pertama, nah itu sesuatu hal yang pertama itu kadang nggak dipikirkan sama orang. Kebanyakan orang sekarang cuma copy paste aja, terlalu mengagung-agungkan atau mendewakan kata-kata amati, tiru, modifikasi gitu ya. Padahal ya kalau kau cuma amati, tiru dan modifikasi, kau nggak akan jadi siapa-siapa. Kecuali kau modifikasinya benar-benar jadi hal yang baru gitu. Iya, betul, betul, betul. Aku jadi pengen ngerokok terus ya. Minum ya. Pokoknya pengen ngisep mulu. Berarti stay for good di Jogja, Kak Siska? Maksudnya ya udah home base-nya Jogja gitu. Iya, home base-nya di Jogja. Oh. Kenapa nggak di Sidoarjo atau di Surabaya yang deket sama kampung halaman? Panas banget tuh. Orangnya hektik. Iya sih. Ya, aku suka Jogja itu karena slow living itu loh, menurut aku ya. Slow living. Ya, walaupun orang bilang overrated, tapi kayaknya slow living. Terus ya itu aku suka culture-nya aja. Ya pernah kepikiran nggak sih kalau dari aku, ini kan aku di Jember. Pada saat aku kemarin di maraton sebulan, slow living itu kadang membunuh. Kayak jadinya terlalu nyantai, kayak nggak ada kompetisi. Begitu aku di Jakarta, aku nggak gerak, mati deh kayaknya. Kalau misalnya aku nggak gerak, aku bakal mati deh. Aku harus gerak terus, aku harus mikir, aku harus bikin apa, aku harus kayak nggak ada waktu untuk sakit juga, nggak ada waktu untuk kepikiran untuk hal-hal yang aneh. Kayaknya aku harus nyari duit terus. Kalau di Jember, nggak tahu kenapa kayak nanti aja deh, gampang, nanti aja deh, gampang. Slow living itu tadi. Kalau dari Kak Siska merasakan hal itu nggak sih? Enggak lagi, justru aku ketika di Jakarta juga sebulan. Di Jakarta dulu pernah kayak kerjaan kan pasti ke Jakarta kan, 2 minggu sekali itu pasti secara rutin ke Jakarta. Cuma kayak tinggal di Jakarta lebih lama itu kadang masih bikin aku stressful juga, mas, hektik sekali. Tahu, aku kayak merasa crowded gitu. Oh malah nggak ini justru ya? Orang berkompetisi tuh kayak apa sih yang dikejar ini? Iya. Oh, berarti beda pemikiran. Nah, satu. Terus kedua kan tadi Mas Pi juga bilang jadilah kayak yang pertama atau jadilah nomor satu atau yang memulai gitu kan. Terus kan aku pikir aja kayak kayaknya di Jogja lebih lebih enak dan orangnya kayaknya dari orangnya juga. Terus di Jogja kayaknya belum pernah ada kayak apa yang aku lakukan deh gitu loh, paham nggak? Gimana ya ngejelasinnya? Ya gitu loh. Pokoknya belum dilakukan tapi positif loh ya. Belum pernah dilakukan tapi positif ya. Yang itu ya, yang kanan ya, bukan yang kiri ya. Aku cuma ngingetin aja nih. Ya kayak gini lah, kayak bikin IRL atau live streaming. Nah, ya kayak gitu. Oke. Kalau aku belum pernah ada deh di Jogja yang bikin live streaming apalagi cewek gitu kan. Jadi kayak udah aku berani stay for good di sini gitu loh. Sedangkan kalau di Jakarta kan udah banyak konten kreator yang gede-gede gitu loh. Pertama tadi itu kompetisi, jadi mantap dulu deh gitu, Mas. Oh ya, kalau bahas lagi soal swifting, kan Kak Siska mau swifting dari kiri ke kanan lah, kasarnya seperti itu kan. Kalau dari yang aku lihat, benar-benar aku perhatikan orang-orang yang pernah swifting dari kiri ke kanan, mereka itu rata-rata merubah penampilan. Jadi kayak memang orang by looks atau by tampilan orang udah, oh ini orang berubah. Walaupun tampilannya kayak simple, cuma ngecat rambut atau cuma dari gaya berpakaian yang awalnya itu kayak gini langsung berubah. Misalnya sama-sama seksi tapi ada yang seksi klasik sama seksi bici, misalnya kayak gitu. Ya pada saat swifting itu saranku ada penampilan juga yang dirubah, kayak mungkin kacamata. Dari Kak Siska kan kacamata seperti ini udah dari dulu, maksudnya model seperti ini kan. Nah, ini mungkin cuma saran aja.
Biasanya kalau Swifting itu selalu dibarengi dengan perubahan penampilan atau visual. Biasanya sih seperti itu yang aku tahu. Iya ya, benar juga ya. Kacamata gitu ya. Hafal iya ya, kebetulan kan aku nonton yang waktu Kasiska di roasting kan pakai kacamata seperti ini juga gitu. Iya, emang kayak udah ya itu, kayak udah self branding sendiri ya. Tapi bukannya Tanpa sadar biasanya padahal. gak ada lensanya ya? Ada, karena aku minus. Oh minus, oh Maaf. iya. Berarti aku yang salah paham. Nggak ada lensanya. Oh, iya. Misalnya Iya sih. Mantap. ganti kacamata ke softland kan juga bisa, atau nggak Nah, pede. iya. Aku kalau pakai softline suka kering matanya, sensitif. Itu sih kalau yang aku lihat contoh-contoh orang yang Swifting dari hal apapun deh, kebanyakan itu merubah penampilan dan it works gitu loh. Karena kalau cuma ngerubah apa yang dia lakukan, orang itu kayak masih kepikiran dengan apa yang dilakukan di masa lalu. Iya, juga. Untuk jadi orang yang baru biasanya harus gitu, merubah penampilan juga. Setuju. Nggak ngatur ya, ini cuma ngasih pandangan ya. Enggak. Insight, bagus. Aku suka. Aku dikasih masukan tuh suka tahu. Jadi kayak buat insight tuh, oh iya. Kak Siska nggak mau balik nanya ke aku, kayak kesannya aku interview ya jatuhnya ya. Kita ngobrol aja sih. Mau ngobrol apa gitu, aku jadi bingung. Apa ya? Nanya apa juga aku bingung pun. Santai aja, kita santai kan. Iya. Santai banget ini. Enggak, kali aja ada yang mau nitip pertanyaan gitu-gitu. Wah, kalian ada mau nitip pertanyaan ke Siska Triple E nggak? Ada dari Zota FRZ, katanya, Mas itu foto di belakang boleh dibeli nggak? Dia mau beli foto-foto di belakangmu Zota FRZ. Padahal aku bisa kasih gratis. Oh, oke. Ya itu Zota FRZ, kalau mau bisa langsung DM Kak Siska Triple E. Tapi Mas dulu mulai tahun berapa sih Mas? Mulai live. Awal banget tuh 2016. Udah game ya itu ya. Udah game. Memang sebenarnya aku pertama kali ngonten itu drum cover. Habis gitu aku nyoba live, dan aku memang punya hobi ngegame. Game yang barusan aku mainin memang namanya Point Blank. Ya aku mikir kenapa nggak aku livein aja daripada aku main sendiri di rumah. Tuh aku punya internetnya, aku punya facecamnya dan lain-lain. Kenapa nggak aku coba? Ya udah, sesimpel itu sih dulu. Nah kalau kebetulan rame ya udah gitu. 2016. Tapi emang yang paling suka dimainin Point Blank. Ganti-ganti sih. Sebenarnya aku main Point Blank ini gara-gara banyak yang request aja. Jadi Mas Tepe kapan main Point Blank lagi? Kapan main Point Blank lagi? Hari ini ya udahlah aku iyain lah keinginan request itu. Kayak gitu aja sih. Suka lupa waktu nggak sih kalau main game? Ya pastilah, pasti itu. Karena kadang kalau gamenya game story atau gamenya game yang bukan kompetitif gitu, malah kebawa kayak main film aja, udah kebawa aja. Serunya game di situ. Iya, kalau cewek lupa waktunya nonton drakor gitu ya. Ya kayak gitu mungkin. Ada pertanyaan seru tuh. Ini dari viewer ya. Nama viewernya mana tadi? Bukan dari aku, boleh dijawab boleh enggak. Ini dari viewer. Mana tadi hilang? Namanya Alexander. Dia nanya, Kak Siska pernah digodain artis nggak? Nggak usah mention namanya, cuma pernah atau enggak digodain selebritis? Ya pernah lah pasti. Pernah pasti.
Oke, udah sampai di situ aja ya, aku nggak mau mengerucut kemana. Oh pernah digodain selebritis. Terus tanggapan Kak Siska yang Nah, awalnya kayak, wah ini dulu aku tonton habis itu dia godain, gitu gimana? biasa aja sih Mas awalnya. Karena emang kayak, tapi lebih ke, aku tuh lebih ke dijadiin temen ya. Oh, oke. Eh, jadiin mutualisme aja kayak, Hmm. ya, Inisialnya bukan TP kan? enggak lah, Bukan ya? Ya, cuma bukan. kita kita klarifikasi aja gitu. Nah ini ada pertanyaan bagus juga dari pakai baju putih. Dulu Kak Siska emang Hmm, pingin dalam artian pingin aja atau memang udah berencana itu jadiin kerjaan buat nyari duit konten-konten di awal-awal gitu? cita-cita malah, Hah? cita-cita. Wow, emang cita-citanya born to be a sporn star Person. ya? Yes, I am. Wah, kenapa ya ini hal yang buruk sih. Kenapa nggak ngikutin langkahnya MS Bro gitu pindah ke warga negaraan? Itu dia banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih lu nggak tinggal apa tinggal warga negara aja padahal lu udah diajak collab sama si Jonisin, udah dari di reach out sama Taxi, Udah udah pernah diajak bener-bener collab sama awal Johnny Sin tuh. udah. Wow, wow. Dan waktu itu hampir banget kita ketemuan di Jepang, Hah? cuma karena miskom, karena full landing dianya baru flight back ke apa Los Angeles gitu kan, jadi miskom buat ketemuan di hari yang sama itu. Berarti Udah emang udah. seorang Siska ini bukan gede di Indonesia aja sampai Johnny Sin bisa denger atau di luar negeri pun Udah. punya brand yang lumayan gede juga, punya nama juga ya. Udah sering dulu awal waktu sebelum aku ketangkep ya ke Hah? sebelum kasus yang kedua maksudnya. Denisin kenal tahunya karena waktu itu notice apa film yang bikin case yang bikin yang gara-gara aku masuk tuh yang kasus si Tramatogap itu Hah? kenotis sama dia terus habis itu dia bikin video gitu ya mungkin ada yang orang yang sengaja promote atau apa aku nggak tahu tapi kayak ya dia mention dan dia notice terus habis itu aku nanya apa kayak is it real gitu kan is it Hah? real Hah? video gitu terus Hah? banyak yang mention si Johnson akhirnya dia follow akun Twitter aku follow back sih lebih tepatnya karena aku udah follow dan kayak dia follow back terus habis Hah? itu kita di terus kita janjian mau meet up gitu tuh rencana kayak aku mau cerita apa mau ngasih mau nanya sih lebih ke nanya terus kayak insight buat kalau misalnya benar-benar mau debut di big platform which is entah itu Blackhead atau Pornhub sekalian gitu kan dan even Pornhub tuh juga udah verified account tapi ya gitu terus kayak ya banyak hal yang harus jadi pertimbangan kenapa aku nggak bisa melepas warga negara aku mas dan itu aku nggak bisa share di sini gitu. Banyak Hmm. pertimbangan Oke, oke. tahu untuk deteksi bahkan beberapa kali tuh coba kayak 2-3 kali gitu cuma ya oke wait, wait. Emang dari akunya sih dari akunya kayak kalau misalnya aku bilang oke gue mau sekarang ya udah ayo gitu opportunity di depan mata untuk menjadi seorang pornstar tuh emang Udah ada, semudah itu tapi ada hal ya yang udah nggak bisa ada gitu. di-share yang ngebuat Ya itu ah nggak deh kayak gitu. bukan enggak deh jadi kayak lebih ke nggak tahu ya kalau ntar gitu jadi kayak tak dulu deh gitu Ya, 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 ya. itu Betul kalau aku sering nge-gym habis gitu rambutku botakin kayaknya mirip Johnny Sin deh aku. bisa jadi mas Kayaknya kalau misalnya aku sering bisa nge-gym bisa gitu bisa ya. kayaknya. Ini siapa tiba-tiba masuk aja nih.